Sejarah singkat obat dari ekstrak tumbuhan untuk teknologi DNA. Kompilasi dari karya-karya sebelumnya yang mengandung resep dan banyak tanaman yang disebutkan termasuk opium, ganja, mur, kemenyan, adas, kasia, sena, tim, pacar, juniper, biji rami, lidah buaya, minyak jarak, dan bawang putih. Seni ramalan pertama kali diketahui digunakan dalam pengobatan Babilonia Asyur bersama dengan penggunaan astrologi untuk menentukan pengaruh konstelasi bintang pada kesejahteraan manusia dan etika medis. Peradaban kuno cenderung meminjam dan mengadopsi keterampilan dan pengetahuan kedokteran dan penyembuhan berbagai budaya untuk mereka sendiri. Praktek kimia obat. Sebagai bapak kedokteran, melalui tulisan besar namun anonim yang disebut Corpus Hippocrates, pengaturan diet menempati tempat paling penting dalam terapi. Pada masanya, obat-obatan terutama berasal dari tumbuhan, jus popi, henbane, dan mandrake dikutip berdampingan dengan minyak jarak, tanaman adas, biji rami, juniper, kunyit, dan lain-lain. Aspek dasar teoritis untuk penggunaan dan aplikasinya adalah juga diapnosi. Pencahar, sudorifix, dan emetik sering digunakan untuk memurnikan organisme yang sakit. Sama seperti alam semesta Yunani diatur menurut prinsip-prinsip 4 elemen dinamis, api, air, udara, dan bumi. Hippocrates melihat tubuh diatur oleh 4 humor yang sesuai, yang terdiri dari optimis, melankolis, flegmatik, dan kolerik. Teori-teori semacam itu yang umum pada sebagian besar peradaban kuno menguraikan perbedaan esensial antara tujuan holistik pengobatan tradisional dengan pengobatan kontemporer. Prinsip-prinsip ini yang dirumuskan 2400 tahun yang lalu berusaha menyingkirkan berbagai aspek takayul yang mendominasi pikiran orang pada saat itu, mendukung logika dan alasan diterapkan. Kesehatan dan penyakit dilihat sebagai pertanyaan tentang keseimbangan humoral atau ketidakseimbangan dengan makanan dan herbal yang diklasifikasikan menurut kemampuannya untuk mempengaruhi homeostasis alami. Dari sekian banyak aforismenya, yang paling berkesan adalah di atas segalanya, jangan membahayakan atau biarkan obat Anda menjadi makanan Anda dan makanan Anda obat. Penggolongan tumbuhan sebagai panas, dingin, basah, kering misalnya tidak dianggap mewakili memutlakan dalam arti ilmiah, melainkan aspek-aspek yang harus dimanfaatkan sebagai bagian dari seni pengorbanan. Kimia modern sebagai dasar konsep modern. Abad ke-18 menyimpulkan kemajuannya dalam kimia dengan lingkungan yang antusias. Joseph Priestley 1733 sampai 1804 di Britania Raya, Carl Wilhelm Scheele 1742 sampai 1786 di Swedia, Antoine Augustin Lavoisier 1743 sampai 1794 di Prancis, menghentikan praktek alkemis dengan mengumumkakan signifikansi yang tepat untuk aktivitas kimia dan memberikan untuk sejumlah besar zat undang-undang reagen kimia. Mereka menggulingkan doktrin phlogiston yang menyatakan bahwa komponen materi phlogiston dilepaskan oleh suatu zat dalam proses pembakaran. Teori itu telah bertahan selama 1 abad. Setelah periode ekstraksi dan pemurnian dari alam, terutama tanaman, obat-obatan disintesis di pabrik atau disiapkan melalui bioteknologi, fermentasi atau teknologi gen sebelum dirancang secara rasional di laboratorium penelitian. Ketika tujuannya adalah untuk mengisolasi molekul aktif dari tanaman selama paruh pertama abad ke-19,
Kelahiran kimia organik setelah di industri arang dan minyak secara progresif mengarahkan apoteker menuju sintesis organik. Justru dalam konsep baru laboratorium itulah penelitian ini dilakukan. Prinsip aktif diekstraksi dari tanaman, kemajuan dalam peracikan obat dan pengemasan membuat proses industrialisasi tidak dapat diubah. Lambat laun, hal ini membuat apoteker tradisional semakin tidak terkait dengan pembuatan obat-obatan. Selama paruh pertama abad ke-19, studi obat-obatan termasuk dalam Materia Medica, istilah tradisional lama di mana apoteker dianggap sebagai deskripsi obat dan cara mendapatkannya. Di sisi lain, kata modern farmakologi semakin sering digunakan oleh para dokter. Lambat laun terjadi dikotomi yang jelas antara kedua entitas tersebut. Kelahiran kimia organik. Perubahan radikal dalam pengembangan bahan kimia baru menjadi ketika batu bara dan kemudian penyulingan minyak menawarkan begitu banyak peluang. Setelah revolusi kimia pertama, lahirnya kimia organik juga merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Setelah ekstra parafin, kimia turunan karbon dikembangkan dengan banyak konsekuensi industri selama sepertiga kedua abad ini. Michael Faraday 1791 sampai 1867, fisikawan Inggris pertama yang digunakan untuk sifat terapeutiknya adalah askilik. Kloroform ditemukan pada tahun 1831 oleh 3 ahli kimia, masing-masing bekerja secara independen dari yang lain. Eugène Chateaubriand 1793 sampai 1858 di Prancis, Justus von Liebig 1803 sampai 1873 dari Jerman, dan Samuel Guthrie 1782 sampai 1843 di Amerika Serikat. Sir James Simpson 1811 sampai 1870 di Skotlandia secara terbuka mendemonstrasikan kloroform sebagai obat bius pada tahun 1847. Ekstraksi kaloid dari tanaman. Selain kemajuan konseptual ini, evolusi lain dalam konsep obat-obatan membentuk dasar dari evolusi lain. Banyak apoteker, terutama di Prancis dan Jerman, didorong oleh peningkatan pengetahuan dalam prosedur ekstraksi, mencoba mengisolasi zat yang bertanggung jawab atas kerja obat. Polifarmasi harus dihapuskan. Salah satu ahli teori tren ini adalah apoteker Prancis de Pharmacie 1809. Ia melaporkan bahwa penggunaan sediaan kompleks harus dihentikan demi zat murni, penting untuk mempelajari dan mengklasifikasikannya, seperti yang dilakukan Carl von Linné dengan tanaman ketika ia menerbitkan spesies Plantarum pada tahun 1753, yang masih dianggap sebagai titik awal untuk nomenklatur botani modern. Apoteker dan dokter mencoba mengklasifikasikan obat dan penggunaannya. Tren ini jauh lebih nyaman dengan zat murni. Salisilat dan aspirin. Prinsip aktif lain yang segera diekstraksi dari tanaman adalah asam salisilat. Willow dan salisin dalam persaingan yang luas dengan kulit kayu cinchona dan kina tidak pernah menjadi pengobatan yang sangat populer untuk gejala demam atau rematik karena seorang dokter Skotlandia, Thomas John McLagan 1838 sampai 1934, yang meluncurkan salisin pada tahun 1876. Dasar pemikirannya terinspirasi oleh teori tanda tangan Paracels. Willow tumbuh dalam kelembapan di sepanjang sungai dan danau, tempat yang ideal untuk penderita rematik. Rafael Piria 1815 sampai
1865 setelah isolasi salisilaldehyde. 1839 dalam spesies Spiraea membuat asam salisilat dari salisin. Asam ini lebih mudah digunakan dan merupakan langkah ideal sebelum sintesis selanjutnya. Strukturnya erat berkaitan dengan asam benzoat, pengawet efektif yang berguna sebagai antiseptik khusus, misalnya pada demam tifoid. Pasien yang diobati dengan asam salisilat mengalami kematian sesering pasien yang tidak diobati, tetapi tanpa demam. Obat pertama untuk jantung. Fakta bahwa daun dari foxglove mengandung zat yang meningkatkan kemampuan untuk memompa darah ke jantung yang lemah telah diketahui oleh istri tua, pendeta, dan ahli botanis selama beberapa ratus tahun. William Withering 1741-1799, seorang dokter Inggris, mengetahui bahwa penduduk setempat dapat menyembuhkan sakit gembur-gembur dengan menggunakan rebusan 20 tanaman yang berbeda. Salah satunya adalah daun dari foxglove. Setelah menguji berbagai herbal pada sakit gembur-gembur, daun digitalis tetap yang paling aktif pada tahun 1775. William Withering menerbitkan sebuah pamflet di mana ia melaporkan semua penemuannya tentang bagaimana sarung tangan rubah dapat digunakan dalam pengobatan. Dia dengan cermat menggambarkan penemuannya, memberikan penjelasan tentang bagaimana ekstrak digitalis harus disiapkan, dan memberikan instruksi yang tepat tentang dosis termasuk peringatan tentang efek samping dan overdosis yang dia dokumentasikan melalui hasil yang diperoleh pada 163 pasien. Pengobatan hipertensi. Perawatan obat pertama yang berhasil untuk hipertensi diperkenalkan setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, para peneliti telah mengetahui bahwa memblokir sistem saraf simpatik dapat menurunkan tekanan darah. Pada tahun 1946, tetraetilamonium, obat yang dikenal selama 30 tahun untuk memblokir impuls saraf, diperkenalkan sebagai pengobatan untuk hipertensi. Hexametonium, versi perbaikan dari tetraetilamonium, tersedia untuk digunakan pada tahun 1951. Obat penurunan tekanan darah efektif lainnya, hidralazin, yang dihasilkan dari pencarian senyawa anti malaria, dialihkan ke pengobatan hipertensi ketika ditemukan tidak memiliki aktivitas anti malaria, tetapi untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ginjal. Di antara penemuan-penemuan baru ini, penelitian yang menunjukkan peran enzim pengubah sangat penting. Kemajuan yang mengarah pada pengenalan hubungan sistem renin angiotensin dengan aldosteron meliputi pengukuran kadar aldosteron plasma, penemuan faktor perangsang aldosteron dalam plasma, penemuan bahwa faktor perangsang aldosteron poten disekresikan oleh ginjal, dan bukti bahwa angiotensin 2 sintesis meningkat. Umum dan anestesi meningkat. Salah satu revolusi terapeutik terbesar selama abad ke-19 adalah pengenalan anestesi umum dalam praktik pembedahan. Pada awal 1776, Joseph Priestley menemukan gas tertawa, tetapi analgesia tampaknya berada di luar jangkauan. Priestley dan Humphrey Davy berkomentar pada tahun 1796 mungkin dapat digunakan dengan keuntungan selama operasi bedah di mana tidak ada efusi darah yang besar terjadi. Michael Faraday 1791 sampai 1867 mengusulkan penggunaan dietil ether untuk menginduksi tindakan serupa. Namun inhalasi mereka diusulkan selama pameran untuk pertunjukan bernama Ether Frolics. Baik dietil ether maupun dinitrogen oksida tidak digunakan secara klinis sebelum tahun 1846. Pembedahan sangat sulit sebelumnya sehingga sangat jarang terjadi sampai pertengahan abad ini.
Rasa sakit dan risiko infeksi akibat prosedur pembedahan sangat mengecewakan. Teknik dan keamanan anestesi akan terus ditingkatkan. Meskipun ether adalah agen yang menarik, obat lain sedang diuji dengan cepat. Di antaranya adalah kloroform, diperkenalkan ke dalam operasi oleh dokter kandungan Skotlandia James Simpson 1811-1870 pada tahun 1847. Karena ether mudah terbakar, kloroform lebih aman dari ini. Sudut pandang, sayangnya kloroform adalah obat hematotoksik parah dan depresan kardiovaskular. Meskipun insiden kematian yang terkait dengan penggunaan kloroform relatif tinggi, itu adalah anestesi pilihan selama hampir 100 tahun. Banyak halogenalkens lain telah disintesis, di antaranya etilen klorida dan baru-baru ini halotan. Anestesi yang tidak mudah terbakar diperkenalkan ke dalam praktik klinis pada tahun 1956 setelah persiapannya di Imperial Chemical Industry. Ini merevolusi anestesi. Obat anti-epilepsi. Segera setelah diperkenalkan sebagai obat hipnotis, fenobarbital ditemukan sebagai obat anti-epilepsi yang sangat baik. Secara historis, agen yang diperkenalkan untuk pengobatan epilepsi juga digunakan untuk indikasi psikiatri. Obat anti-epilepsi generasi pertama yang asli, garam bromida, yang muncul pada tahun 1857, juga dikenal karena penenangnya. Pada awal 1960-an ada pengenalan hampir bersamaan dan karbamazepin dan asam valproat dan turunannya sebagai pengobatan baru untuk epilepsi. Meskipun pada tahun 1882 Beverly S. Burton, seorang Amerika yang bekerja di Eropa, telah menyiapkan asam valproat, kegunaan anti-epilepsinya tidak dihargai sampai saat ini. Secara kebetulan ditemukan 65 tahun kemudian oleh Meunier di Prancis. Karbamazepin pertama kali disintesis pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Dinyatakan oleh Schindler yang satu dekade sebelumnya telah mematenkan imipramin yang secara struktural terkait erat dan ditemukan memiliki sifat anti-epilepsi. Melawan mikroba. Setelah perkembangan awal dalam kimia organik selama paruh pertama abad ke-20, pertanyaan tentang dasar kimia kehidupan dengan jelas menjadi topik utama. Pada tahun 1881, Bernard Cortois 1777-1838 memperkenalkan halogen lain, yodium, yang mengekstraksi unsur tersebut dari keruntuhan di pantai. William Wallace mengusulkan tinktur yodium pada tahun 1835 untuk mendisinfeksi luka. Itu digantikan oleh iodoform yang kurang mengiritasi, ditemukan oleh George Simon Cerulas 1774-1832. Secara struktural itu sangat sebanding dengan kloroform. Atom klorin diganti dengan yang yodium. Larutan yodium berair diusulkan oleh Casimir Davain yang sebagai antiseptik. Joseph Lister 1827-1912 melembagakan perubahan revolusioner dalam kebersihan rumah sakit dengan memperkenalkan asam karbol dibuat dengan distilasi tar batu bara. Disinfektan digunakan untuk ligatur dan pembalut bedah. Semprotan asam karbol diperbaiki oleh ahli bedah Prancis Jas Lucas Campioni Re 1843-1913, digunakan di ruang operasi sekitar tahun 1860. Semua prosedur ini sangat ditentang, tetapi bukti terakhir diperoleh dari karya ahli biologi bergengsi seperti Robert Koch. Dia melakukan tes laboratorium yang menunjukkan aktivitas bakterisida asam karbol.
Semakin banyak bukti eksperimental mengkonfirmasi perilaku empiris. Teori bahwa penyakit menular disebabkan oleh agen yang tidak terlihat memberikan peluang untuk banyak kemajuan. Laboratorium mengambil tempat yang semestinya ketika mikroskop, pewarnaan prepart, dan sterilisasi tersedia untuk penemuan-penemuan baru. Misalnya, Escherichia coli ditemukan pada tahun 1879 menjadi contoh sempurna dari bakteri aman yang mudah tumbuh untuk praktik laboratorium. Bekerja dengan kultur murni basil difteri di Institut Pasteur di Paris, Emile Roux 1853-1933 dan Alexander Yersin 1863-1943 pertama kali mengisolasi pada tahun 1888 racun mematikan yang menyebabkan sebagian besar efek mematikan difteri. Satu persatu selama beberapa dekade berikutnya, berbagai penyakit mengungkapkan asal mikroba mereka. Sulfonamida. Hingga munculnya abad ke-20, perang melawan mikroba dikhususkan untuk mendisinfeksi luka luar dan untuk membersihkan air minum. Sejak Pasteur bekerja, tujuannya adalah untuk mengobati penyakit menular, kolera, tuberkulosis, difteri, dan lain-lain. Beberapa vaksin sudah tersedia, tetapi hanya untuk cacar dan rabies. Terobosan itu datang dari sisi yang tak terduga dari bidang ilmiah, industri pewarna. Pada tahun 1865, Friedrich Engelborn 1821-1902 mendirikan Abadis Anilin and Soda Pabrik, perusahaan memproduksi pewarna dan prekursor tar batubara, mendapatkan posisi terdepan di pewarna dunia. Sekitar tahun 1880-an, ahli kimia Jerman mengikuti jejak Paul Ehrlich menemukan fakta bahwa sel hidup menyerap zat pewarna dengan cara berbeda dengan sel mati. Jika mikroorganisme dapat diwarnai, sifat vital bakteri atau parasit juga dapat diubah. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari informasi baru tentang kelangsungan hidup mikroorganisme berwarna? Ehrlich menyempurnakan penggunaan metilen biru dalam pewarnaan bakteriologis dan menggunakannya untuk pewarnaan basil tuberkel, menunjukkan bahwa pewarna mengikat bakteri dan menolak perubahan warna dengan alkohol asam. Tahun berikutnya, Julius Margonret 1871-1924 mengerjakan trypanosomiasis eksperimental. Dia baru saja menemukan bahwa quinine bukan hanya obat pilihan untuk malaria, tetapi juga sangat aktif melawan parasit Trypanosoma sp. Di laboratorium yang sama, pekerjaan lain dilakukan pada Pneumococcus dan khususnya pada sifat kapsul eksternal mikroorganisme. Bakteri Streptococcus pneumoniae adalah penyebab paling umum dari pneumonia berat. Margonret memperhatikan bahwa garam biliar dapat melakukan struktur trypanosomia serta pneumococcus. Konsep lain mengenai target yang tidak spesifik untuk obat pada penyakit menular didirikan. Antibiotik. Tahun 1930-an juga merupakan awal babak baru dari era baru ini, lahirnya pengobatan antibiotik. Antibiotik pertama yang pernah digunakan adalah gramicidin, antibiotik alami pertama yang diekstraksi dari bakteri tanah. Itu disiapkan oleh René Dubos 1901-1982 pada tahun 1939 dan menunjukkan kapasitas yang menarik untuk menahan pertumbuhan Staphylococcus, dibatasi oleh toksisitasnya yang tinggi. Karya-karya yang dipimpin oleh Alexander Fleming 1881-1955 merupakan simbol dari sejarah perkembangan obat-obatan abad ke-20.
Keinginan untuk menemukan antiseptik internal yang mendorong dokter kelahiran Skotlandia Alexander Fleming dalam pekerjaan perintisnya di London pada 1920-an. Pada tahun 1922, Fleming membuat pengamatan yang menakjubkan bahwa tetesan air mata manusia mengandung bahan kimia yang mampu menghancurkan bakteri dan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, kegembiraan atas penemuan ini segera pupus. Sementara penemuan baru yang oleh Fleming disebut lysosome efektif dalam melarutkan mikroba yang tidak berbahaya, namun terbukti tidak efektif dalam meniadakan mikroba yang menyebabkan penyakit. AIDS penyakit yang muncul. Penggunaan kemoterapi untuk menekan replikasi Human Immunodeficiency Virus atau HIV telah mengubah wajah AIDS di negara maju. Pengurangan penyakit dan kematian yang nyata telah dicapai dan pemanfaatan layanan kesehatan telah berkurang. Terapi HIV juga telah memberikan banyak wawasan baru tentang patogenesis dan dinamika virus dan seluler dari infeksi HIV. Namun tantangan tetap ada. Pengobatan tidak menekan replikasi HIV pada semua pasien dan muncullah virus yang resistan terhadap obat menghalangi pengobatan selanjutnya. Tetapi antiretroviral yang sangat aktif telah merevolusi pengobatan infeksi Human Immunodeficiency Virus yang sekarang dapat dilihat sebagai penyakit kronis dan dapat dikelola. Kelahiran kimia steroid berarti bahwa siklus hormonal wanita sedang dikontrol. Obat untuk gangguan endokrin. Berkembangnya biokimia di awal abad baru adalah kuncinya, terutama yang berkaitan dengan nutrisi, anatomi, dan penyakit manusia. Beberapa terobosan penting dalam pengobatan metabolik dibuat pada tahun 1890-an, tetapi ini adalah pengecualian daripada kejadian biasa. Pada tahun 1891, myxedema diobati dengan suntikan tiroid domba. Acara ini adalah bukti pertama bahwa solusi kelenjar hewan dapat bermanfaat bagi manusia. Pada tahun 1896, penyakit Addison diobati dengan kelenjar adrenal cacing dari babi. Perawatan tes ini memberikan titik awal untuk semua penelitian hormon. Dari tahun 1920-an hingga 1940-an, pengobatan baru untuk gangguan fisiologis ditemukan, di antaranya insulin untuk diabetes mellitus dan kortison untuk penyakit inflamasi. Sepanjang sejarah manusia, kondisi diabetes mellitus berarti kematian. Sejak akhir abad ke-19, para ilmuwan telah berusaha untuk mengisolasi hormon esensial dan menyuntikkannya ke dalam tubuh untuk mengendalikan gangguan ini. Menggunakan anjing, banyak peneliti telah mencoba dan gagal. Tetapi pada tahun 1921, dokter Kanada Frederick Banting 1891-1941 menyadari bahwa jika dia mengikat saluran ke pankreas anjing hidup untuk menghentikan kelenjar sebelum mengeluarkannya, tidak akan ada cairan pencernaan yang tersisa untuk mengeluarkan hormon. Ini pertama kali disebut ietin. Obat pikiran. Bidang psikiatri begitu kompleks sehingga sampai pertengahan abad ke-20 jelas bahwa satu-satunya ahli behaviorisme pendekatan bisa mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental. Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan biologis yang menekankan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, atau penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Penyakit mental yang parah telah meningkat sejak awal abad ini. Pada tahun 1904, 0,2% orang dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1955, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Pendekatan bisa mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental.
Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan biologis yang menekankan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, dan penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Obat untuk imunosupresi. Selama 50 tahun terakhir, banyak obat imunosupresif telah dijelaskan. Seringkali mekanisme aksi mereka ditetapkan lama setelah penemuan mereka. Akhirnya mekanisme ini ditemukan jatuh ke dalam 5 kelompok: pengatur ekspresi gen, agen alkilasi, penghambat sintesis purin, penghambat sintesis pirimidin, dan penghambat kinase atau fosfatase. Glukokortikoid mengerahkan aktivitas imunosupresif dan anti-inflamasi, terutama dengan menghambat ekspresi gen untuk interleukin 2 dan mediator lainnya. Setelah tahun 1950-an dan 1960-an, ketika kortikosteroid diusulkan untuk mencegah penolakan organ pada transplantasi ginjal, pembedahan memasuki era baru optimisme yang ditandai dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup alograf ketika tipe jaringan dan obat imunosupresif baru seperti siklosporin A diperkenalkan. Metode revolusioner pengobatan penolakan telah bertanggung jawab untuk era baru ini. Dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1967, transplantasi jantung pertama dilakukan di Cape Town oleh Christiaan Barnard. Beberapa individu yang gigih dan dalam komunikasi medis dan penelitian menghabiskan 2 dekade berikutnya mencoba memecahkan teka-teki penolakan organ. Salah satu ilmuwan ini adalah Jean-François Borel tahun 1933 yang bekerja di tanah Swiss untuk Sandoz Pharmaceuticals. Dia menemukan agen imunosupresan yang pada akhirnya memindahkan transplantasi dari rasa ingin tahu menjadi terapi rutin. Obat terhadap kanker kimia. Pada tahun 1975, Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering memulai uji coba cisplatin saja dan kemudian dalam kombinasi dengan siklofosfamid atau adriamycin pada pasien dengan kanker saluran urotelial. Hasilnya tidak sepositif yang terlihat dalam studi kanker testis, tetapi mereka menguntungkan. Kombinasi cisplatin dan adriamycin juga menunjukkan perbaikan penting dalam sel tumor. Studi oleh Holland yang menggunakan cisplatin saja dan dalam kombinasi dengan adriamycin untuk melawan kanker ovarium memberikan perbaikan substansial. Karena toksisitas ekstrim dari cisplatin serta resistensi terhadapnya, ada kebutuhan untuk pengembangan analog yang sama kuatnya, tetapi tidak terlalu beracun. Salah satu analog cisplatin yang paling terkenal adalah karboplatin. Dari genetika ke DNA teknologi. Pada tahun 1956, Arthur Kornberg lahir 1918 di Washington University Medical School menemukan DNA polimeras. Pada tahun 1960, Francois Jacob lahir 1920 dan Jacques Monod 1910-1976 dan Andre Love 1902-1994 mengusulkan model operon mereka. Itu adalah kelahiran model regulasi gen yang meluncurkan pencarian berkelanjutan untuk promotor gen dan agen pemicu. Pada tahun 1964, Brooks Merrifield lahir 1921 menemukan teknik sederhana untuk sintesis protein dan asam nukleat. Penemuan-penemuan ini dilakukan di luar industri farmasi, tetapi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemahaman mekanisme penyakit dan penemuan obat-obat baru. Langkah selanjutnya adalah pembuatan protein terapeutik. Pada tahun 1970, 2 tahun sebelum lahirnya teknologi DNA rekombinan atau rDNA, ahli sitogenetik Robert J. Harris menciptakan istilah rekayasa genetika.
Namun, teknologi rekombinan DNA membutuhkan penemuan oleh Werner Arber pada tahun 1970 tentang enzim restriksi yang memotong DNA di tengah urutan simetris tertentu. Rekayasa genetika modern dimulai pada tahun 1973 ketika Herbert Boyer lahir 1928 dan Stanley Cohen lahir 1922 menggunakan enzim untuk memotong plasmid bakteri dan memasukkan untai DNA lain ke dalam celah. Penemuan teknologi DNA rekombinan menawarkan penjendela ke masa lalu. Tahun 1975 digembar-gemborkan sequencing DNA. Walter Gilbert lahir 1932 dan Alan Maxam dan Frederick Sanger lahir 1918 secara bersamaan mengembangkan metode yang berbeda untuk menentukan penambahan urutan basa dalam DNA dengan relatif mudah dan efisien. Sejarah obat-obatan. Banyak definisi yang ada untuk obat. Dalam makalah ini, obat didefinisikan sebagai barang yang dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, mitigasi, pengobatan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Manusia telah memperoleh pengetahuan tentang efek obat-obatan selama ribuan tahun. Obat pertama kemungkinan ditemukan melalui kecelakaan dan pengamatan. Ketika manusia purba mencoba berbagai tanaman, hewan, dan zat mineral, mereka menyadari bahwa beberapa zat mempunyai efek tertentu. Catatan awal obat alami. Dokumentasi tertulis paling awal menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan seperti jamu, bedak, dan tapal memiliki tempat dalam agama dan mistisisme serta kedokteran. Sekitar 3000 hingga 4000 sebelum Masehi, orang Cina mendokumentasikan penggunaan jamu untuk menyembuhkan penyakit pada manusia dan hewan. Menurut legenda, Kaisar Tiongkok Shen Nung membuat keputusan awal tentang nilai-nilai obat herbal. Peradaban Asia, Mesir kuno, Sumeria, dan Yunani terus berkontribusi pada perkembangan obat di seluruh periode sebelum Masehi. Tablet tanah liat Sumeria dari 2100 BC mengandung resep farmakologis yang melibatkan bahan-bahan seperti garam, sendawa, tim, biji-bijian, akar, dan kulit kayu. Bahan-bahan ini dicampur dengan bir, mungkin untuk membantu menelan daripada untuk nilai obat lebih lanjut. Orang Hindu menggunakan akar ular untuk mengobati gangguan mental, dan orang Mesir menggunakan opium untuk mengobati diare dan untuk menyembuhkan bayi yang menangis yang mungkin mengalami kolik. Hippocrates, seorang dokter Yunani awal yang hidup dari 460 hingga 375 sebelum Masehi, percaya bahwa ada sedikit menggunakan obat-obatan. Beberapa sisa dari ini sikap dapat dipertahankan dalam kata farmakologi yang berasal dari kata Yunani pharmakon yang berarti ramuan atau racun. Namun dasar ilmiah untuk kedokteran dibentuk tak lama setelah zamannya oleh filsuf Yunani Aristoteles yang hidup dari 384 hingga 322 sebelum Masehi. Aristoteles mendasarkan ide-idenya pada pengamatan yang berhubungan dengan biologi dan klasifikasi sistematis, dan mencatat banyak dari apa yang dikenal tentang ilmu alam pada saat itu, termasuk persamaan dan perbedaan antara biologi manusia dan hewan. Muridnya Theophrastus, yang dikenal sebagai bapak botani obat yang diklasifikasikan secara sistematis, tanaman Dioscorides dari Asia Kecil, adalah yang berikutnya berkontributor yang signifikan untuk sejarah obat-obatan, bekerja dengan tanaman obat serta obat-obatan dari sumber mineral dan hewani. Dioscorides memberi nama obat yang dicatat, sumber identifikasi, persiapan, dosis, dan penggunaannya. Karyanya membentuk struktur yang digunakan dan dikembangkan untuk masa depan farmakop. Juga dari Asia Kecil, Galen yang hidup dari tahun 130 hingga 200 sebelum Masehi.
berlatih dan mengajar farmasi dan kedokteran. Kontribusinya berfokus pada peracikan yang benar dan masih berguna sampai sekarang. Dia menulis setidaknya 30 karya yang berhubungan dengan farmasi. Obat di tengah abad. Selama abad pertengahan, banyak penekanan ditempatkan pada penggabungan beberapa bahan dalam obat sehingga dapat digunakan untuk penyakit apapun. Saat ini, praktik ini dikenal sebagai polifarmasi. Abad pertengahan menghasilkan sedikit kemajuan di bidang farmasi. Namun selama ini orang-orang Arab berkontribusi pada pengetahuan obat dengan merekam informasi tentang persiapan mentah, tukar tambah obat-obatan dan rempah-rempah yang beberapa di antaranya juga diduga mengandung khasiat obat. Farmasi di awal waktu modern. Pada tahun 1498, farmakop resmi pertama diterbitkan di Firenze, Italia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber untuk seragam standar farmasi. Pada tahun 1606, masyarakat apoteker London dibentuk. Pada saat itu, seorang apoteker mirip dengan apoteker modern menyiapkan dan menjual zat obat. Ketika Raja James I memberikan piagam kepada masyarakat pada tahun 1617, ia menciptakan organisasi resmi apoteker pertama di dunia Anglo-Saxon. Penemuan obat modern. Selama bertahun-tahun kolonial di Amerika, farmasi dan layanan medis disediakan oleh gubernur, pemuka agama, dan pendidik. Pria-pria ini menggunakan obat impor maupun obat turunan dari tanaman lokal. Pada tahun 1821, Philadelphia Sekolah Tinggi Farmasi didirikan yang dulu asosiasi apoteker pertama di Amerika. Seiring berkembangnya obat-obatan lanjutan, pendidikan farmasi dikembangkan dengan fokus yang lebih kuat pada kimia dan standarisasi. Ilmuwan mulai mengembangkan biologi pada akhir 1700-an dan sepanjang 1800-an. Penyakit pertama yang dipengaruhi obat ini adalah cacar, difteri, dan tetanus. Louis Pasteur 1822 hingga 1895 yang bertanggung jawab atas banyak penelitian ilmiah menemukan bahwa bentuk-bentuk yang melemah dari mikroba dapat digunakan sebagai imunisasi untuk bentuk mikroba yang lebih ganas. Karyanya mengarah pada perkembangan vaksin untuk kolera ayam, antraks, dan babi erisipela serta vaksin rabies modern untuk manusia dan anjing. Pada tahun 1903, inspeksi pertama pemerintah AS dan kebijakan lisensi diterapkan untuk virus manufaktur, serum, racun, dan analog produk. Undang-undang Makanan dan Obat-obatan Murni disahkan pada tahun 1906 memberi pemerintah Amerika Serikat kemampuan untuk menegakkan United Standard Pharmacope negara dan untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang memalsukan atau menyalahgunakan obat. Tindakan itu didorong oleh pemaparan obat-obatan paten populer untuk manusia dan hewan sebagian besar tidak efektif dan terkadang berbahaya sampai tahun 1920-an di beberapa sekolah kedokteran dan tahun 1950-an di sekolah kedokteran hewan Materia Medica, yaitu apotik yang diajarkan. Materia Medica yang sejak itu digantikan oleh istilah farmakologi adalah studi awal tentang meracik dan menyiapkan obat, biasanya dari sumber alam. Setelah tahun 1920-an, pengobatan manusia tumbuh secara signifikan. Pengenalan kemoterapi pada tahun 1936 dan obat secara keseluruhan pertumbuhan industri setelah Perang Dunia II. Ketika perubahan ini terjadi, penekanan yang lebih besar adalah ditempatkan pada farmakologi dalam kurikulum medis. Sayangnya, bidang kedokteran hewan tertinggal dalam pengembangan obat karena faktor ekonomi serta fakta bahwa profesi itu jauh lebih kecil. Setelah tahun 1950, ilmu pengetahuan eksplorasi di industri obat hewan mulai meningkat. Dan meskipun faktor ekonomi dan sosial masih berkontribusi pada kemajuan yang lebih lambat di bidang ini,
signifikan pertumbuhan telah terjadi. Selama abad ke-20 dan dalam abad ke-21, perubahan luar biasa telah terjadi dalam produksi dan penggunaan obat-obatan manusia dan hewan.